Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Kisah wafatnya Imam Syafi'i di penghujung bulan Rajab. Penghujung bulan Rajab ini mengingatkan kita sebuah peristiwa wafatnya seorang ulama besar Islam, Imam Syafi'i rahimahullah. Ulama bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini wafat pada malam Jumat menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah pada usia 52 tahun. Imam Syafi'i 150 sampai 204 Hijriah, seorang mufti besar Islam Sunni yang juga pendiri mazhab Syafi'i. Beliau dikenal sebagai gudangnya ilmu dan ulama besar ilmu fikih. Pernah berguru kepada Imam Malik bin Anas dan berhasil menghafal kitab Al-Mutawa, kumpulan hadis karya Imam Malik dalam 9 malam. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah, 767 Masehi dan wafat di Mesir tahun 204 Hijriah, 819 Masehi. Imam Syafi'i tergolong kerabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena termasuk dalam Bani Muttalib, yaitu keturunan dari Abdul Muttalib yang merupakan kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Rabi bin Sulaiman mengatakan, menjelang wafatnya, Imam Syafi'i menderita penyakit kronis sampai-sampai darahnya mengalir ketika beliau sedang menaiki kendaraannya. Darah itu berceceran memenuhi celana, kendaraan, dan telapak kakinya. Imam Syafi'i terkena penyakit dan benar-benar menyiksanya. Selama hampir 4 tahun lamanya, beliau menanggung sakit demi ijtihadnya di Mesir. Dalam kondisi demikian, masih bisa menghasilkan 4.000 lembar catatan ilmu. Hidup beliau dihabiskan untuk mengajar, meneliti, mengkaji, baik siang maupun malam, dan membuatnya lebih banyak duduk. Pada suatu hari, Yunus bin Abdil A'la membesuknya, kemudian berkata, "Wahai Abu Musa, tolong bacakan untukku setelah ayat 120 dari surat Ali Imran." Kemudian aku membacanya untuknya dengan suara yang lirih. Tatkala aku hendak berdiri, beliau berkata, "Jangan lupakan aku. Sesungguhnya aku sedang dalam kondisi payah." Yunus berkata kepada Ar-Rabi, "Imam Asy-Syafi'i berharap dengan bacaanku tersebut, ia dapat bertemu dengan Rasulullah, para sahabatnya, dan orang-orang soleh." Kemudian Ar-Rabi menjenguk Imam Asy-Syafi'i dan berkata, "Wahai guru, bagaimana kondisimu sekarang?" Imam Syafi'i menjawab, "Aku merasakan bahwa sudah tiba waktunya meninggalkan dunia dan berpisah dengan saudara-saudaraku. Sungguh, kematian sudah dekat. Kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dekat untuk mempertanggungjawabkan amal keburukan yang kuperbuat." Setelah berkata demikian, Imam Syafi'i kemudian mengarahkan pandangannya ke langit menerawang jauh. Beliau akhirnya menghadap Allah pada malam Jumat setelah maghrib. Jasadnya dimakamkan pada hari Jumat setelah asar, hari terakhir bulan Rajab. Jenazah beliau diangkat dari rumahnya, melewati jalan Al-Futas di Mesir dan pasarnya hingga sampai ke daerah Darbi Asiba. Sekarang jalan Sayyidah An-Nafisah, dan Sayyidah Nafisah meminta untuk memasukkan jenazah beliau ke rumahnya. Setelah jenazah dimasukkan, dia turun ke halaman rumah, kemudian sholat jenazah dan berkata, "Semoga Allah merahmati Asy-Syafi'i. Sungguh ia benar-benar berwudu dengan baik." Jenazah kemudian dibawa sampai ke tanah anak-anak Ibnu Abdi Al-Hakam. Di sanalah beliau dimakamkan, yang kemudian dikenal dengan Turba Asy-Syafi'i sampai hari ini. Di sana dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Asy-Syafi'i. Penduduk Mesir terus-menerus menziarahi makam sang imam sampai 40 hari 40 malam. Setiap peziarah tak mudah dapat sampai ke makamnya karena banyaknya peziarah yang lain.
Demikian kisah wafatnya sang imam yang kini menjadi kiblat ilmu fikih bagi mayoritas muslim di Yaman, Palestina, Mesir, Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei, dan beberapa negara di Timur Tengah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabut dari para hambanya. Akan tetapi, Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika tidak tersisa lagi seorang ulama pun, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh sebagai pemimpin mereka. Mereka ditanya, maka mereka, orang-orang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati beliau dan mengumpulkannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang saleh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan selain kematian Imam Asy-Syafi'i pada bulan Rajab, ada beberapa peristiwa penting lainnya, yaitu pembebasan kota Hirah, Irak. Peristiwa penting Rajab lainnya yaitu pembebasan kota Hirah di Irak. Pembebasan kota ini dilakukan Khalid bin Walid, sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wan Nihayahnya. Yang kedua, wafatnya ulama besar Imam Asy-Syafi'i yang sudah kami ceritakan tadi. Yang ketiga, wafatnya Imam Muslim pada bulan Rajab. Seorang ahli hadis terkemuka bernama Imam Muslim wafat tepatnya tanggal 24 sampai 25 Rajab tahun 261 Hijriah. Beliau adalah ulama yang disandingkan dengan nama Imam Al-Bukhari dalam periwayatan hadis yang biasa disebut dengan muttafaq alaih atau hadis yang disepakati. Beliau dilahirkan di Nasaibur, Asia Tengah pada tahun 202 Hijriah, 817 Masehi. Nama lengkapnya Imam Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausad Al-Qusairi An-Naisaburi. Selanjutnya, pembebasan Baitul Maqdis. Pada bulan Rajab juga terjadi peristiwa bersejarah, yaitu pembebasan Baitul Maqdis dari cengkraman pasukan salib. Pembebasan Baitul Maqdis. Peristiwa ini terjadi pada 27 Rajab 583 Hijriah atau 2 Oktober 1187 Masehi. Panglima perang Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengepung kota Yerusalem yang selama 88 tahun dikuasai tentara salib. Azan mulai dikumandangkan dan sholat Jumat pun dilaksanakan kembali di Masjid Al-Aqsa. Yang kelima, runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Kesultanan Turki Utsmani merupakan benteng terakhir umat Islam dalam bingkai kekhalifahan sebelum diruntuhkan Mustafa Kamal Ataturk pada 3 Maret 1924 Masehi, bertepatan dengan 28 Rajab 1342 Hijriah. Kekhalifahan Islam ini dihapus oleh Mustafa Kemal Ataturk, seorang pemimpin sekuler anti syariat Islam. Pasca runtuhnya Kesultanan Ottoman Turki ini, kehidupan masyarakat Turki berubah menjadi sekuler. Islam yang selama ini menjadi pijakan hukum bermasyarakat diganti dengan sistem sekuler. Demikianlah peristiwa penting pada bulan Rajab. Semoga demikianlah kisah Islami Bidadari Surga pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentarnya agar kami semakin bersemangat dalam membuat konten yang lebih baik lagi dan dapat diambil ilmunya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Amin ya mujibah sa'ilin.